Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua di channel saya. Sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan di video mengenai apa itu masalah penelitian. Nah, ternyata rekan-rekan sekalian di kolom komentar maupun di kelas masih kesulitan untuk mendapatkan judul penelitian. Oleh karena itu, pada video ini singkat saja saya akan memberikan semacam shortcut gitu ya, atau jalan pintas. Kira-kira bagaimana teman-teman ingin menentukan atau mendapatkan judul penelitian secara cepat. Namun tentu cara cepat ini bukan berarti cara yang sangat sembarangan, tetapi ini hanya ide untuk mendapatkan judul secara cepat. Nah, tetapi tentu di latar belakangnya, diisinya teman-teman sekalian tetap harus diisi dengan jujur ya, atau dengan ilmiah. Oke, lalu bagaimana cara mendapatkan judul dengan cepat? Teman-teman sekalian, sangat mudah sekali untuk mendapatkan judul. Satu, pertanyaannya adalah teman-teman harus menjelaskan atau harus punya research problem ya. Yang kedua, teman-teman harus menyajikan kenapa hal itu dianggap menjadi masalah. Misalnya, motivasi kerja rendah, kinerja guru rendah, kinerja karyawan menurun. Nah, itu dijelaskan kenapa untuk meyakinkan bahwa penelitian ini harus dilakukan. Yang ketiga, teman-teman harus mencurigai salah satu faktor yang menyebabkan masalah itu muncul. Jadi cukup dengan 3 pertanyaan itu, teman-teman bisa menjawab, maka teman-teman dapat mendapatkan judul penelitian secara cepat. Oke, contoh di pendidikan dulu ya. Contohnya adalah, riset problemnya adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI rendah di setiap semester, misalnya begitu. Kemudian teman-teman jelaskan apa nanti masalah yang ditimbulkan jika masalah ini tidak diatasi, bla 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 dan seterusnya, yaitu kita abaikan saja. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa punya jawaban. Kenapa kira-kira yang menyebabkan hasil belajar siswa itu menjadi rendah? Misalnya begitu. Nah, maka kemudian kita harus punya hipotesa, kita harus punya kecurigaan. Walaupun penelitian kualitatif tetap ada hipotesa. Apa kira-kira yang dicurigai dari rendahnya prestasi belajar itu? Misalnya kita mencurigai adalah media belajarnya kurang inovatif, misalnya begitu ya. Jadi media belajarnya kurang menyenangkan dan lain-lain. Maka kalau itu sudah terjawab, teman-teman langsung bisa bikin judul, misalnya inovasi guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar PAI. Sudah cukup segitu. Asal 3 pertanyaan itu bisa terjawab, teman-teman punya judul penelitian. Contoh judul lain misalnya, masalahnya adalah motivasi kerja karyawan menurun atau motivasi kinerja karyawan di perusahaan rendah. Misalnya begitu ya. Nah, kemudian kira-kira apa yang dicurigai dari rendahnya motivasi itu? Maka ada beberapa kemungkinan 1, 2, 3, 4 hasil studi pendahuluan. Ternyata misalnya yang dicurigai motivasi kerjanya rendah itu adalah karena kepemimpinan pemimpin atau direktur perusahaan atau pimpinan perusahaan itu yang dianggap terlalu otoriter. Ini misalnya ya contohnya. Maka teman-teman sekalian bisa membuat penelitian tentang misalnya hubungan kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan di perusahaan anu. Masalah redaksi judul, teman-teman silakan disesuaikan saja dengan kesenangan pembimbing, dengan kemauan pembimbing silakan. Tapi topiknya kira-kira seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali teman-teman sekalian. Adapun nanti kual dan kuan itu hanya persepsi peneliti saja, hanya pendekatan peneliti saja. Mau nanti kuasi, mau nanti PTK, mau nanti mixed method, itu nomor belakangan. Tergantung dari sudut mana kita mau mengambilnya. Gitu teman-teman ya. Tapi tentu ada penelitian itu yang lebih tepat dengan kual, yang lebih tepat dengan kuan, itu ada pertimbangan lain. Tetapi di sini saya hanya akan memberikan shortcut cara membuat judul penelitian. Oke, contoh berikutnya. Seperti biasa, contoh-contoh saya itu yang sederhana saja supaya teman-teman mudah memahami. Ada sebuah sekolah yang peserta didiknya banyak. Pada sekolah swasta misalnya. Ada lagi satu lagi di daerah situ sekolah swasta yang peminatnya sedikit. Pada sekolahnya sejenis. Misalnya sama-sama sekolah terpadu. Tapi kenapa sekolah ini lebih bagus? Lebih banyak peminatnya maksud saya. Lebih banyak yang daftar sampai nyisa. Banyak yang ditolak dari sekolah itu. Sementara sekolah yang di sekitar itu, yang satunya itu malah tidak
laku, malah tidak kurang atau kurang peminat. Nah, maka apa riset problemnya? Riset problemnya adalah di sekolah A, ya, yang sebelah sini, di sekolah A, minat calon peserta didik itu dari tahun ke tahun selalu terjadi penurunan, gitu ya. Asalnya sekian, sekian, dan seterusnya hasil studi pendahuluannya. Kemudian jelaskan apa dampak dari kalau peserta didik itu menjadi sedikit kalau masuk sekolah, misalnya begitu ya. Nah, itu nomor 2-nya. Nomor 3-nya, kira-kira yang dituduh atau yang diduga kenapa sekolah itu kurang peminat. Nah, maka kita misalnya dibandingkan dengan sekolah yang sebelahnya yang peminatnya banyak, kita menduga bahwa misalnya sekolah itu iklannya bagus gitu, brandingnya bagus, promosinya bagus di media sosial, di spanduknya atau iklannya atau apanya segala macam. Pokoknya apa yang dicurigai. Dan satu masalah itu teman-teman judulnya bisa 5, bisa 6, tergantung mana yang dicurigai. Kalau yang dicurigai adalah cara promosinya, cara branding schoolnya, cara medsosnya, maka kita bisa membuat judul misalnya di situnya model branding sekolah melalui media sosial Instagram misalnya, atau branding sekolah melalui media sosial TikTok. Itu tergantung faktor yang kita curigai. Nah, jadi masalahnya yang diteliti yang sekolah yang kurang peminat, tetapi nanti dua-duanya diteliti. Yang ini kenapa bisa laku, yang ini kenapa tidak. Tapi yang dicurigai adalah karena iklannya di sekolah A ini bagus, gitu ya. Berarti yang ditelitinya bagaimana cara mereka mengiklankan sekolahnya. Jadi teman-teman sekalian, masalahnya bisa satu, hasil belajar PAI rendah, kinerja karyawan rendah. Tetapi kalau teman-teman memiliki penyebab yang diduganya berbeda, maka itu judul skripsinya pun, judul penelitiannya pun bisa berbeda-beda. Yang satu bisa judulnya misalnya, kenapa hasil belajarnya rendah? Karena motivasi belajarnya diduga rendah misalnya. Maka timbul judul hubungan antara motivasi dan prestasi belajar PAI, misalnya begitu. Kalau motivasi belajar rendah, misalnya gitu ya, diduga karena gurunya mengajarnya membosankan, maka berarti kita bisa bikin judul adalah metode pembelajaran yang menyenangkan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi teman-teman sekalian harus terjawab dulu itu. Masalahnya apa? Itu pastikan dulu. Yang kedua, kenapa jadi masalah? Yang ketiga, yang diduga penyebab masalah itu apa? Barulah kemudian menjadi sebuah judul dan teman-teman kembangkan dalam sebuah kerangka pendahuluan. Selamat mencoba teman-teman sekalian. Semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk segera mendapatkan judul atau bahan penelitian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.